Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Oke, apa kabar semuanya? Oke, pagi ini saya lagi di mana teman-teman? Ya, itu dia, Kelangon. Well, oke, untuk video kali ini saya mau bahas satu kondisi di mana kita udah hampir 3 atau 4 bulan melewati pandemi dan ini mencoba sesuatu yang baru atau new normal. Judul video kali ini yaitu Trek New Normal. Seperti apa nanti trek new normal itu atau bagaimana kondisinya selama pandemi kemarin untuk trek-trek di Jogja terutama. Oke, cek dulu highlightnya. Siu. Oke, itu tadi highlightnya teman-teman. Suasana 3 tempat, Kelangon, Kemirikebo, Bambolen, dengan ya perbedaannya. Nanti kita tanya-tanya langsung dengan beberapa teman yang ngelola di masing-masing trek ya. Oke, yang pertama, nih kita lagi di Kelangon, ada si Sum. Yo, come on Sum. Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Oke. Mumpung ada si Sum dan beberapa teman yang lain pengelola di masing-masing trek ya. Untuk penutupan trek berapa lama ini, Sum? Oh ya, untuk penutupan hampir 3 bulanan kurang lebih lah. Ya Selama COVID ya. Iya. Kalau untuk sekitar aman kan warga sekitar? Alhamdulillah. Ya selama 3 bulanan itu tetap. Nggak ada yang mudik atau dari mana? Nggak ada. Ada kemarin 2 tapi sudah dikarantina dari wilayah desa. Oke, tapi aman ya. Kondisi trek selama pandemi kemarin gimana itu Sam? Ada perawatan atau kondisinya seperti apa secara keseluruhan? Oke, untuk trek tetap dari teman-teman Kelangon tetap perawatan rutin. Tetap perawatan rutin dan ya memang tidak ada yang rider yang lewat, jadi ya murni perawatan, pengecekan seperti itu. Ada yang sempat ada yang latihan enggak? Selama 3 bulan ditutup tidak ada ya? Yang latihan. Close semua ya, benar-benar close gitu. Oke, terus ada beberapa section kayaknya hilang atau itu? Iya, memang untuk kali ini memang pembukaan new normal juga nanti banyak trek yang new juga gitu yang baru. Okay. Karena di tengah-tengah itu banyak yang lahannya itu dijadikan untuk lahan pertanian gitu. Lahan pertanian. Jadi memang mau nggak mau untuk trek sepeda banyak yang dipindah. Kalau sekarang beberapa masih hilang karena baru proses kita cari yang baru, cari jalurnya itu yang pas yang sebelah mana. Oke, jalan liane berarti. Iya, jalan liane. Oke, itu tadi ngobrol sedikit tentang gambaran suasana pandemi di Kelangon teman-teman. Nah, memang tadi beberapa tempat saya lihat ada yang berubah ya. Bukan tempat wisata baru atau pertanian. Pertanian. Nah, yang di finisan, yang lapangan itu finisan DH itu ya. Yang awalnya pertanian apa itu? Itu sebagian pertanian yang macam-macam sayur-sayur, yang sebagian lagi wisata. Itu rencana mau waterboom. Oh ya? Iya. Waduh. Kolam renang gitu. Foraka demen nih. Mulai Juli ini kan semua udah pada buka ini untuk di Kelangon sendiri. Rencana mau buka kapan itu? Kalau di tempat lain kayak Bambolen udah mulai percobaan ya mungkin ya. Ya, kalau kita Kelangon itu kan sebenarnya untuk trek, apalagi kalau melihat Kelangon secara luas itu kan sebenarnya ada 3. Bedanya dengan tempat lain? Kalau tempat lain itu kan benar-benar hanya trek gitu ya Mas ya. Nah, kalau Kelangon kan spesial mungkin ya. Karena ada secara umum gitu ya, wisata umum ada 3 poin besar sebenarnya ya. Camping ground, pengunjung biasa umum. Dan yang ketiga kan trek sepeda. Nah, itu jadi Juli ini kemarin dari pihak gugus tugas kecamatan terutama ya, yang kecamatan Cangkringan itu memang untuk bisa segera persiapan sebenarnya Juli persiapan. Kalau Juli nanti mungkin ya tanggal 7 tanggal 8 lah minggu depan itu mulai untuk dibuka. Nah, karena untuk saat ini juga untuk di Kelangon juga sudah pasang himbauan-himbauan, terus cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Oh gitu, persiapannya berarti semua protokol COVID untuk kesehatannya disiapin ya? Iya, sudah persiapan. Dia harapannya segera bisa untuk
seperti biasa lagi kan. Normal ya. Iya, Nggak ini normal tapi kembali normal. Kembali normal. Oke, itu tadi sempat tadi kita lihat ada beberapa spot-spot cuci tangan, dan mungkin tambahannya apa lagi ada Ya, screening disinfektan ada enggak? untuk sementara belum. Nanti Belum, kita pakai semprotan manual sama nanti kan kita buat satu pintu. Satu pintu gitu. masuk untuk Klangon, baik semua ya untuk semua pengunjung gitu ya. Berarti dicek Ya, track suhu. tembak suhu itu namanya. gitu. Ditembak batu Oke, nanti jadi mungkin karena kondisi new normal ini emang harus ada screening yang lumayan rapet ya untuk Iya. menghindari penularannya. Jadi nanti ada Iya. termogan ya. Di Klangon akan di screening, kalau yang panasnya berlebih 38 nggak boleh masuk berarti ya. balik kanan. Balik kanan. Mundur alon-alon. Selama pandemi kemarin dan mungkin sampai minggu depan itu warung tutup atau Ya, kalau sudah nanti benar-benar kita resmi misalnya persiapan buka gitu ya, nanti ya warung tetap buka. Tapi dengan ya itu tadi dengan protokol kesehatan mungkin ya tempat duduknya kita jaga tidak berkerumun dan seperti iya. itu tetap buka nanti. Tapi ini udah mulai pada naik ya. Iya, kita Track juga udah bisa belum? kalau sekarang belum. Tapi kita sudah coba 1 mingguan ini ya kurang lebih itu ibaratnya kita uji coba bebas itu ya, bebas masuk gitu. Tapi untuk pengunjung umum, untuk sepeda karena treknya juga masih ada sedikit perawatan itu ya. Banyak rumputnya. Iya, itu jadi untuk 1 minggu ini kita coba untuk dibebaskan. Banyak sekali, terutama untuk goes-goes itu ya. Oh, berarti banyak pegoes yang datang goes-goes pada kesini. Iya, ya karena kan sudah hampir 3 bulan kan ya di rumah ya. Terus nggak goes, jadi kan ya melepas penat mungkin itu ya, ngerasa stres. Oke. Well, oke, ini untuk ada pesan enggak buat teman-teman rider mungkin yang mau kesini atau efektifnya mulai kapan? Oke, ya untuk para rider yang jelas tunggu pengumuman resmi dari Pesona Klangon itu ya, dan teman-teman Klangon. Ya, Instagramnya Pesona Klangon di Facebook Klangon Merapi. Sebenarnya kalau ya sekarang sudah bisa kesini gitu ya, tidak ada larangan, tetapi kan secara resmi belum, nanti tunggu saja pengumuman resmi secepatnya. Dan yang harus diperhatikan ya tetap nanti pakai masker, terus ya nanti diukur suhunya kalau pesepeda kan itu yang jelas. Nah kan juga tidak lama-lama berkerumun hanya duduk kan enggak kalau sepeda trek, berarti berolahraga lah ke sini. Oke, berarti nanti kita tunggu untuk update di masing-masing medsos setiap trek ya. Di Klangon ikuti di IG-nya apa? IG Pesona Klangon, di Facebook Klangon Merapi. Oke, itu 2 medsos yang perlu teman-teman follow dan nanti lihat update informasinya dari situ. Well, oke, thank you Mas Sum. Sukses buat Klangon. Siap. Oke teman-teman, sekarang lagi di trek Kemiri Kebo bersama Mas. Bisa dipanggil Anggit. Mas Sanggit ya. Oke, ini dengan Mas Sanggit. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Baik ya. Selama pandemi ini tutup berapa lama Mas? Sini mulai tanggal 23. 23 ya. 23 Maret. Hampir 3 sampai 4 bulanan ya. Terus selama pandemi ini trek full close atau? Ya, full close. Nggak ada yang nggak ada aktivitas sama sekali. Di kampung pun sama, nggak ada aktivitas sama sekali. Aktivitas ke kebun gitu itu? Khusus orang yang domisili di sini. Oh, buat area sini aja ya, kayak tetangga sebelah pun nggak bisa. Kampung sebelah tutup semua. Berarti antar kampung udah ditutup ya ini ya. Jadi aktivitas ke kebunnya masing-masing gitu masih bisa ya? Masih. Kalau untuk COVID sendiri area sini aman ya Mas? Kalau area sini aman, ODP nggak ada, PDP nggak ada, positif pun nggak ada. Berarti bersih ya? Steril ya? Steril. Berarti harusnya kemarin race boleh ya? Boleh itu harusnya. Orang tinggal sehari kan? Harusnya minggu event, Sabtu sore di cancel dinas. Oh, dari dinas itu? Iya. Oh, jadi kemarin waktu awal mau tutup itu sempat ada fun race ya Mas ya? Iya, fun race. Opening dari Kemiri Kebo juga. Jadi ternyata ada instruksi dari dinas untuk close semua kegiatan yang berhubungan dengan keramaian ya? Keramaian. Oke, sip. Berarti nanti habis ini langsung dibuka Mas?
buka. Rencana tanggal 45 Sabtu 45 Minggu. ya. Oh iya. Untuk selama pandemi kemarin tuh trek tutup terus ada apa Mas? Perawatan atau maintenance ada enggak? Nggak ada sama sekali. Enggak ada. Orang mau keluar rumah pun nggak ada yang berani juga. Oh enggak berani Nggak keluar. boleh juga. Ibadah pun Tutup di rumah ya? juga. Oh ya. Cetok-cetok bersih lah Mas. Kayak ini masjid nih. Tapi juga virus ini wah, ini kaitannya ya beda ya, ini beda ini. Hal-hal yang spesial memang virus ini beda dengan kegiatan spiritual beragama pun juga nyebut untuk satu virus ini ya Mas ya. Iya. Jadi semua kegiatan diberhentikan untuk secara bersama-sama ya. Sama-sama. Terus untuk trek ini berarti nanti akan dibenahi atau dicek atau gimana untuk perawatan? Kalau perawatan udah setengah jalan. Oh udah setengah jalan? Iya, udah setengah jalan. Sama ada beberapa sedikit kan karena kemarin ada hujan juga. Terus ditutup juga. Oh iya. Terus kondisi trek sekarang seperti apa Mas? Kalau ada perubahan banyak nggak dari? Kalau perubahan nggak banyak. Nggak banyak. Jadi beberapa Mungkin section ya. Oke, tadi mungkin beberapa section karena guyuran hujan sempat agak rusak dikit lah paling Mas. Jadi rencana hari ini baru dimulai perawatan ya. Perawatan lagi, maintenance lagi. Kerja bakti warga Kerja ya. bakti warga semua. Oke. Selama trek ditutup nggak ada yang main ya? Atau ada satu yang nggak tahu atau gimana gitu? Atau sengaja berobos ada nggak? Sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Tapi sesekali saya teman-teman pakai motor malah Mas. Oh iya toh? Stres dikurung terus kan. Pakai motor naik sini. Oh gitu. Oh, buat hiburan ya? Buat hiburan. Oke, berarti nanti pakai motor juga boleh? Jangan sekarang. Biar Sabtu bisa buka. Oke. Oke Mas, ini kaitannya dengan COVID lagi. Jadi kan awal per Juli ini beberapa trek sudah mulai buka. Jadi kayak di mungkin sebelah Bambolen itu udah mulai open. Nanti kalau untuk di Kemiri Kebo sendiri kira-kira apakah akan full open atau masih percobaan dulu atau gimana? Kalau kemarin ada instruksi juga dari pemerintah desa suruh belum full open, buka dulu 2 minggu. Kalau emang nggak ada apa-apa ya. Langsung open full. Bisa ya? Bisa. Oke, terus berarti nanti ada standar protokol kesehatan yang disiapkan di sini ya? Kayak mungkin persiapannya seperti apa nanti untuk protokol kesehatannya? Entah cuci tangan atau? Cuci tangan, terus peserta wajib masker dari luar. Nanti udah di stop di depan, terus di termogan dulu, cuci tangan, baru registrasi. Oh, berarti akan di screening ya? Screening pakai termogan. Nanti biasanya lebih dari 38 ya? Ya. 38. Dari 38. Terus cuci tangan disediaan di beberapa tempat atau hanya di tempat masuk? Tempat masuk ada, terus di kamar mandi juga ada. Oh 2. gitu. Sediakan sabun juga ya? Semua ada. Oke. Untuk jaga physical distancingnya seperti apa nanti Mas? Untuk jaga jarak itu mungkin beberapa rider antar rider suka ngumpul kongko itu. Kalau kemarin kan kita ada beberapa gubuk. Kalau misal kapasitas 5 orang masih bisa lah. Oh gitu. Misal naik satu mobil 5 orang bisa. Terus untuk pembatasan per hari berapa rider ada enggak itu? Atau tetap dicoba karena ini percobaan dicoba sakpol boleh gitu? Kalau kemarin rencananya 50 maksimal, tapi nanti lihat di lapangannya juga. Kan kasihan juga kalau udah datang. Oh iya. Berarti harus follow untuk informasi dari Kemiri Kebo di IG-nya ya Mas ya. IG-nya apa Mas? KDH Trek. KDH Trek. Ya. Kemiri Kebo Desa Hore. Desa Hore. Oh. Kemiri Kebo Desa Hore. KDH itu Kemiri Kebo Desa Hore. Cuma kalau nama Instagramnya? KDH Trek. KDH Trek ya? Ya. Oke, nanti kita kasih linknya di deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke, ini yang terakhir mungkin ada pesan dari Mas Anggit tentang nanti gimana di trek. Mungkin sedikit berbeda ya Mas, karena ini new normal kan. Ya. Jadi harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi new normal. Nanti kira-kira seperti apa Mas? Ada pesan buat teman-teman rider nanti? Kalau buat teman-teman rider yang penting mengikuti protokol yang sudah disediakan oleh panitia di sini.
terus jaga kesehatan, pantengin terus IG-nya, ada sesuatu yang baru. Oke. Secepatnya. Berarti nanti ada yang baru dan pokoknya teman-teman harus follow Instagramnya buat informasi-informasi terupdate ya Mas ya. Iya, semua via media sosial. Oke, baik Facebook ataupun Instagram ya. Oke, teman-teman, itu tadi dari Trek Kemiri Kebo. Terima kasih Mas Anggit. Informasinya semoga teman-teman rider bisa ya buat informasi buat mereka bisa riding ke sini dengan mematuhi protokol kesehatan yang dipersiapkan oleh pengelola dari Trek Kemiri Kebo. Sip. Oke, siu. Terima kasih. Makasih Mas. Oke. Oke teman-teman, ini lagi di dalam section awal Trek Kemiri Kebo. Ternyata memang full close kemarin selama pandemi, jadi kondisi sekarang masih banyak daun, jadi harus dibersihkan, harus dibenahi yang bolong-bolong. Tapi overall masih utuh, cuman banyak pohonan yang lebat. Next, trek new normal berikutnya adalah Bambolan. Ini bersama dengan saya Wendy, pengurus Bambolan. Pengurus? Ya, pengurus. Apa ya pengurus? Bukan owner ya? bukan. Ownernya ada lagi, ada 2. Oke. Bose. Saya pengurus saja. Oke. Ya, ini lagi di trek Bambolan teman-teman. Nah, beberapa waktu kemarin teman-teman sempat lihat di medsos Bambolan udah upload untuk persiapan opening new normal ya Coach? Ya, betul. Oke, ini kita lihat tanya-tanya dulu persiapannya seperti apa untuk ya new normal ini. Sebelumnya mungkin cerita dulu Coach, ini udah closing berapa lama terus? Sudah closing dari awal Maret. Awal mulai COVID masuk di Jogja, terus mulai rame menyebar, jadi kita tutup berbarengan dengan trek-trek lain kayaknya, dengan Klangon, dengan Kemiri Kebo. Itu ada instruksi dari Mas dari Dinas Pariwisata wilayah Cangkringan dan sekitarnya itu memang sudah diinfokan untuk dihentikan dulu seluruh kegiatan wisatanya. Jadi kita juga ikut di sini, kita closing dari awal Maret itu. Oh, berarti kurang lebih sekitar 4 bulanan ya? Ya, hampir jalan 4 bulan ya. 4 bulan ya. Oke, terus selama closing itu ada fully close atau full ditutup Mas? Jadi nggak masuk dari warga, nggak bisa masuk. Kalau warga mungkin yang akan berkunjung bertamu. Oh. Ya, jadi kalau kebetulan kan memang karena sudah kita share di medsos. Ya. Jadi kebetulan juga teman-teman menyadari, jadi nggak ada yang berusaha datang. Terus beberapa jalan kampung masuk aksesnya ditutup oleh warga ya. Di London ya? Ya, di London. Betul. Oke. Terus selama pandemi berarti kegiatan di trek full off ya, nggak ada maintenance atau apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada, cuman kita sempat maintenance itu seminggu sebelum Lebaran Mas, karena itu kan masih masuk musim hujan. Oh ya. Jadi rumputnya kan pasti tinggi-tinggi. Nah itu kita bersihkan, tapi ya setelah itu kita tutup. Tidak ada kegiatan lagi. Karena nanti kalau misalnya sudah musim kemarau, kita benahinya lebih PR lagi. Oh gitu. Berarti pas musim hujan rumput udah meninggi terus dipotongin biar terus sama beberapa section dibenerin juga ya. Iya, betul. Oke, lanjut. Ini kan udah hampir open ya Coach. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini sudah fully open atau masih trial atau gimana? Dan kalau buka nanti ada protokol apa yang akan dilakukan di Bambolan kaitannya dengan COVID? Ya, jadi sebenarnya per tanggal 1 kita udah buka, tapi masih simulasi karena ya kita juga menunggu kelengkapan kan Mas. Kayak misalnya termogan, terus petunjuk-petunjuk untuk aturan COVID, protokol dan segala macam itu sedang kita siapkan. Semoga besok Sabtu sudah bisa kita pasang-pasang, sudah kita sediakan di ngepring. Jadi
Untuk protokolnya, jadi yang perlu diperhatikan teman-teman mesti reservasi. Berarti ada batasan untuk. Ya, betul. Jadi tiap hari kita kemarin rembukan itu dibatasi maksimal 50 rider. 50 rider termasuk sopir loading. Terus berarti kalau 50 itu harus reserve di via Bamboland IG atau untuk reservasinya lebih baik via WhatsApp. WhatsApp ada. Ya, ada. Kemarin sudah di-share di IG ya. Postingan Bamboland kemarin. Jadi reservasi minimal H-2 sebelum teman-teman riding di Bamboland. Selain itu mungkin kelengkapan standar ya, masker. Ya, masker, terus kalau sarung tangan pasti, tapi sarung tangan untuk sepedaan ya. Terus ya tetap tidak melupakan safety prosedur, helm, knipet, sepatu. Kalau glove itu bukan hal yang umum lah. Harus pakai. Ya, yang jelas masker sih, terutama nanti kalau pas teman-teman ada di rest area di ngepring, itu kalau bisa. Ada screeningnya. Screening ada, jadi nanti ketika teman-teman sudah reservasi, pagi datang ke Bamboland diharapkan mereka masuk ke ngepring dulu untuk beli tiket, terus kalian dicek untuk suhu tubuhnya. Berarti jadi nanti ada petugas dari Bamboland yang ngecek ya, pakai termogan. Berarti itu reserve juga, nggak boleh langsung ke track ya berarti? Ya, nanti buat teman-teman yang mungkin nggak baca info di Instagram atau di Facebook, itu teman-teman yang langsung naik ke Bamboland mau main ya mohon maaf kalau memang belum reservasi, mungkin bisa beralih ke track lain yang mungkin bisa langsung on the spot. Oke. Jadi ini mungkin sedikit agak agak protect banget untuk kenyamanan bersama ya, karena ini juga masih simulasi. Memang mungkin lebih baik ikuti dulu lah prosedur dan protokol yang sudah disarankan, juga nggak cuman dari Bamboland tapi juga instruksi dari dinas. Iya, dari dinas pariwisata. Jadi kayaknya di setiap tempat pariwisata juga dibatasi jumlah pengunjungnya. Jadi diharapkan nanti kita sama-sama saling menjaga, kita olahraga, cari sehat, cari seneng, tapi kita juga tetap harus waspada sama COVID ya. Untuk trek selama mau dibuka ini, apakah ada perubahan atau apa untuk di Bamboland sendiri, atau ada upgrade crank mas? Jadi bisa kita lihat di belakang ini ada tanaman yang kebun anggur ya. Dulunya kebun anggur. Jadi dari ini ada investor datang, dia mau bikin agrobisnis. Nah, ini kebetulan mereka kemarin sebelum bikin trek itu udah koordinasi. Jadi untuk trek di area ini itu tidak ada yang dirubah mas. Gitu. Justru malah ada beberapa features baru kayak tabletop di samping kembang-kembang itu, di bunga-bunga itu ada tabletop. Terus jalurnya kita lebarkan, kita kasih berem yang lebih tinggi lagi. Terus section yang lain di atas nggak ada? Section yang lain di atas nggak ada mas. Kemarin sempat kita kepikiran untuk bikin jalur baru apabila di sini tidak memungkinkan. Ternyata semua masih utuh. Jadi kita butuh bersih-bersih aja, maintenance sedikit. Terus kita bikin beberapa obstacle baru, termasuk di bawah drop ini, drop unyil kalau teman-teman. Drop tandon. Itu di bawahnya ada launcher jumping gitu. Jumpingan. Ya, belum masuk lagi ke jalur yang dari sebelah timurnya timurnya itu ya. Kan itu ketemu jadi satu. Nah, itu ada jumpingan baru. Selain itu nggak ada lagi ya? Di atas enggak sih, kita cuman bersih-bersih sementara ya. Jadi wall ride-nya masih utuh kan? Wall ride masih utuh mas. Atau tukul dari pohon? Enggak, utuh, masih bagus. Siap. Oke, sip. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan khusus buat rider-rider nanti yang mau datang coach atau apa? Ya, mungkin pesannya buat teman-teman, buat rider yang mau datang, terutama dari luar kota, mungkin itu masih jadi pertimbangan kita. Terutama mungkin
dari zona-zona yang sekiranya memang penyebarannya cukup tinggi. Itu coba nanti kita screening lagi apakah boleh atau enggak. Itu masih jadi bahan bahasan di manajemen Bambuland ya. Terus untuk teman-teman jangan lupa kalau mau main ke Bambuland reservasi, formatnya nanti disertakan nama komunitas atau tim, terus jumlah pesertanya berapa, jumlah ridernya berapa yang main, beserta namanya, terus nanti kita minta mungkin foto KTP satu aja untuk perwakilan. Jadi untuk kita data juga tuh Mas, supaya nanti kalau misalnya ya kita nggak minta kalau ada apa-apa, tapi trackingnya lebih gampang gitu. Sip. Oke, itu sangat administratif banget di Bambuland karena memang untuk trackingnya nanti akan lebih gampang ya Coach. Misalnya ada jejak COVID di sini ya, dari mana atau dari daerah mana, ya itu memang paling enggak kita bisa tahu asalnya dari mana ya. Betul, dan paling enggak itu juga memudahkan tim medis lah Mas Imam. Benar ya. Ya, karena kita paham lah semua teman-teman sudah pasti ngempet ya. Sudah berapa? Hampir 4 bulan ya. Kita nggak belusuan. Mungkin di beberapa daerah udah buka, tapi khusus di Jogja kan Klangon, Bambuland, Kemiri Kebo semua tutup, beralih ke pump track gitu-gitu. Jadi kita pengennya teman-teman tetap bisa senang-senang, tetap bisa kooperatif ya. Ya, betul. Buat saling menjaga dan waspada terhadap COVID ini ya Coach ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang dari luar kota perlu waspada, dan kalau di Jogja memang ada beberapa teman kemarin dari Jawa Timur nanya Jogja aman, cuman ya jangan sampai kita malah jadi apa itu tukar kondisi, tukar posisi ya. Sebenarnya di IG Bambuland juga banyak yang nanya Mas, kapan dibuka gitu kan. Tapi kan ya kita sebenarnya sebagai pengurus pun, sebenarnya kita kalau mau main juga bisa aja, tapi kan kita harus menghormati teman-teman yang lain. Iya, benar. Jadi kita usahakan supaya kita juga mengikuti aturan yang ada, aturan dari pemerintah supaya anjuran ya. Itu tadi informasi tentang seputar trek new normal di Jogja teman-teman. 3 trek dari Klangon, terus Kemiri Kebo, dan juga di Bambuland terakhir. Well, semoga simulasi pertama di Jogja bisa berlangsung dengan lancar dan aman buat semua teman-teman. Jadi nggak ada COVID yang berkepanjangan sampai ya, semoga simulasinya lekas sukses dan lancar lah ya Coach ya. Ya, amin. Oke, sip. Oke, buat teman-teman yang suka sama video dari Fight TV, silahkan like, subscribe, komen, dan share ya. Buat teman-teman mungkin informasi ini bisa membantu teman-teman yang lagi pengen riding di Jogja khususnya, dan teman-teman Jogja juga untuk selalu patuh dan ikuti protokol kesehatan COVID-19 di masing-masing track. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten dan video yang lain Fight TV. Dah.